Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Tarigan dari kelas PCE 1402. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat dua buah server email yang berbeda. Di sini saya membuat server Gmail dan Gmail, di mana kedua buah server ini nanti akan dapat saling bertukar surat. Pertama-tama, yang kita butuhkan untuk membuat topologi ini adalah 4 buah server. Satu buah switch, dan 2 buah PC. Terlebih dahulu kita sambungkan dengan kabel strike. Pertama, kita harus mengkonfigurasi server yang pertama. Di sini kita membuat server DNS terlebih dahulu. Ke config, isikan default gateway-nya terlebih dahulu. Di sini saya setting 192.168.2.1 dan atur terlebih dahulu IP DNS-nya. Di sini saya menggunakan DNS 8.2.3. Ganti namanya supaya berbeda dengan server yang lainnya. Di sini saya membuat DNS server. Setelah selesai, masuk ke fast Ethernet 0. Masukkan IP address untuk DNS ini. Di sini kita masukkan IP yang tadi 192.168.2.3. Setelah selesai, masuk ke service DNS. Pertama, kita masukkan server email. Email.com. Sebelumnya, terlebih dahulu saya menjelaskan. Di sini kita memilih tipe ARI code. Kita cukup mengisi tipe ARI code saja untuk mengefisienkan waktu, karena hanya itu yang dibutuhkan. Setelah itu, masukkan IP untuk email kita nantinya, 192.168.2.4. Nah, setelah itu, masukkan lagi nama domain email yang selanjutnya nanti. Di sini kita masukkan Gmail. Jadi masukkan lagi gmail.com. Masukkan IP-nya. 192.168.1.4. Add dan ftv.gmail.com untuk kita ping nanti selanjutnya. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.5. Jangan lupa untuk di on. Semua telah terisi. Kita masuk ke server selanjutnya. Di sini kita setting untuk server DHCP. DHCP ini nantinya berfungsi untuk memberikan IP otomatis ke semua PC. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan IP secara manual. Ganti nama dulu, DHCP server. Masukkan gateway yang tadi. Dan IP DNS 2.3. Setelah itu, kita masuk ke fast Ethernet 0. Kita masukkan IP-nya. Sini saya men-setting 192.8.2.2 memunculkan
cari subnet mask secara otomatis. Masuk ke service DHCP. Nah, full name-nya ini nggak usah kita ganti, langsung aja ke default gateway 192.168.2.1. DNS-nya 192.168.2.3. Masukkan di sini, misalkan kita masukkan 11. Tab, keluar, itu kita save. Nah, telah selesai, jangan lupa untuk di on. Selanjutnya kita ke server SMTP. Nah, untuk SMTP kita ganti terlebih dahulu. SMTP server. Masukkan gateway-nya 192.168.2.1 dan DNS 192.168.2.3. Pas Ethernet-nya kita masukkan 192.168.2.4. Tekan otomatis. Sekarang kita masuk ke server email. Nah, masukkan domainnya. Sekarang kita pilih gmail.com untuk server yang pertama. Set. Setelah di set, masukkan usernya. Untuk user email kedua PC nanti, masukkan pertama, saya setting seperti ini, dan passwordnya jangan lupa ditambah. Untuk user satu lagi, kita pilih namanya ini, tidak lupa nantinya, passwordnya sama tidak apa-apa. Setelah selesai, jangan lupa untuk di on, kita off dulu, dan kita on-kan kembali. Ya, seperti itu. Selanjutnya ke server selanjutnya. Ini server yang terakhir, kita namanya adalah FTP server. Masukkan gateway yang tadi. 2.1 DNS 192.168.2.3. Terus ke fast Ethernet 0, kita masukkan IP untuk FTP 192.168.2.5. Tap untuk memasukkan subnet mask secara otomatis. Service lalu FTP. Nah, di sini kita masukkan user yang tadi. Pertama kita bantu passwordnya 12. Ini semuanya dicentang. Dan add. Satu lagi. Kita passwordnya 12. Centang lagi. Di add. Jangan lupa untuk di on. Untuk memastikan kita off terlebih dahulu dan kita on lagi. Nah, setelah selesai, kita periksa semua PC apakah dia sudah mendapatkan IP otomatis dari DHCP. Ke configuration DHCP. Nah, setelah successful, dia telah mendapatkan IP otomatis. Untuk PC selanjutnya, sudah dapat juga. Sekarang kita coba testimoni, apakah ini sudah berhasil. Kita kirim email. Kita set usernya terlebih dahulu. Kita bikin batu yang pertama tadi. Emailnya batu@gmail.com. Email.com juga. Username-nya batu tetap. Passwordnya. Save. Nah, untuk komputer satu lagi. Set dulu namanya. Email.com. Email.com juga. Email. Username-nya. Passwordnya. Kita save. Sekarang kita coba mengirim email dari batu ke bata. Email compose ke bata@gmail.com.
gmail.com. Kan subjeknya misalkan kita bikin tugas, isinya latihan, kita kirim. Nah, di sini sudah sukses terkirim. Untuk memastikan terkirim apa, sudah sampai apa belum, kita melihat di receive untuk mail browser di Bata. Nah, email yang telah kita kirim tadi berhasil masuk dengan subjek tugas. Nah, untuk server email kita telah berhasil membuatnya. Selanjutnya, kita membuat server Gmail lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat lagi server Gmail. Yang kita butuhkan adalah 3 buah server lagi. Satu buah switch dan 2 buah PC. Hubungkan lagi menggunakan kabel strike. Seperti biasa, yang kita setting terlebih dahulu adalah untuk server DNS untuk Gmail. Ke config, kita setting lagi DNS server 1. Masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kita masukkan 192.168.1.3. Lalu ke pas Ethernet 0, masukkan IP-nya yang tadi 192.168.1.3. Tab untuk mengeluarkan mask secara otomatis. Masuk ke service DNS, masukkan nama domainnya. Kita sekarang domain gmail.com. Kita record. Kita hanya perlu mengisikan bagian record saja untuk mengefisienkan waktu, karena memang hanya itu yang diperlukan. Pertama, kita masukkan untuk address FTP yang sebelahnya tadi, ftp.gmail.com. Salah maksud saya, kita masukkan terlebih dahulu IP Gmail-nya. Gmail-nya itu 192.168.1.4. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita tambahkan. Lalu server email yang sebelahnya tadi, gmail.com. Masukkan lagi address-nya. Di address email 192.168.2.4. Tambahkan lagi. Dan yang terakhir FTP yang tadi saya berikan, gmail.com. Untuk FTP, IP-nya itu 192.168.2.5. Nah, jangan lupa untuk di on. Selanjutnya untuk server SMTP, masukkan lagi gateway-nya tadi 192.168.1.1. Dan DNS-nya 192.168.1.3. Oke, namanya kita ganti lagi SMTP server 1. Masuk ke fast Ethernet, kita masukkan IP-nya 192.1.1.4. Tab untuk mengeluarkan
subnet mask secara otomatis. Masuk ke service dan email. Masukkan domainnya. Kita domain gmail.com. Set. Masukkan lagi username untuk kedua PC. Nantinya pertama saya setting nama saya sendiri dan passwordnya. Tambahkan user satu lagi, tapi dengan nama yang berbeda. Itu jangan lupa untuk di on. Memastikannya kita off terlebih dahulu, tidak apa-apa. Lalu di on kan lagi. Setelah selesai, lanjut ke server DHCP. DHCP tadi seperti biasa untuk memberikan IP otomatis. IP 192 1 dan DNS. Masuk ke pas internet 0. IP-nya kita setting 192.8.1.5. Tidak apa-apa. Tap untuk ini. Service lalu DHCP, masukkan gateway 2.8.1.1 dan DNS-nya 92.8.1.3. Di sini kita masukkan 11. Kita tap, lalu kita save. Nah, setelah itu kita on. Memastikannya. Kita periksa lagi PC apakah sudah mendapatkan IP otomatis dari DHCP. Berhasil. Berhasil juga. Lalu kita setting untuk emailnya. Username, di sini kita setting Husein. Addressnya husein@gmail.com. Ini Gmail juga. Username-nya Husein dan passwordnya. Save. Lihat semua. Save. Isi sebelahnya lagi. Atur dulu. @gmail.com. Email address-nya gmail.com juga. Domainnya gmail.com. Gmail.com juga. Username. Salah di sini. Ya. Namanya Husai. Ini salah. Namanya itu saja. Sign gmail.com. Setelah selesai kita save. Lalu kita kirimkan dari sini apakah sudah berhasil. Compose husai@gmail.com. Subjeknya kita bikin tugas latihan. Setelah berhasil terkirim, untuk memastikannya apakah ada di PC Husein, kita bisa memeriksanya di receipt. Masuk, kita mengirimnya tanggal sekarang. Ya, telah berhasil. Dan tujuan utama kita tadi adalah untuk bisa mengirimkan email dari PC yang ini ke PC yang ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah hubungkan kedua server ini dengan router. Nah, sekarang kita ambil routernya. Hubungkan dengan kabel strike. Agar dapat saling terhubung, kita harus mengkonfigurasi router ini terlebih dahulu.
mulai dari config fast Ethernet 0, masukkan default gateway untuk server yang saya ini 192.168.1.3 tab di on. Dan untuk yang ini juga Ethernet 01 kita masukkan default gateway yang tadi 192.168 titik 1 di on. Sepertinya untuk pas Ethernet 0 tadi kesalahan, sebenarnya IP itu 1.1 bukan 1.3. Nah, kita selesai, kita tunggu sampai lampunya hijau. Bisa kita lakukan pemeriksaan kembali untuk fast Ethernet 00, IP-nya itu 192.168.1.1. Untuk fast Ethernet 01 itu 2.1. Kita periksa lagi kembali di sini. Config gateway 1.1. 1.1 dan 1.1. Nah, yang ini config 2.1, 2.1, 2.1 juga, dan yang terakhir sama 2.1. Nah, sekarang kita coba untuk mengirim email dari Hussein ke bata@email.com. Bikin tugas, subjeknya sini latihan. Latihannya 5 tambah 2 sama dengan berapa? Kita kirim, hasil terkirim, send success. Untuk mengeceknya kita periksa di bata@email.com. Kalau nggak salah ini bata@email.com. Oh bukan, ini bata. Ini sekarang kita cek di bata. Nah, masuk dari hussein@gmail.com. Setelah berhasil, kita bisa mengirimkan dari PC ini ke server Gmail, ke server email. Sekarang kita tes untuk email ke Gmail. Kita kirim ke Husain, coba. Husain@gmail.com. Ini tugas dan isinya latihan. Dia nanya latihan itu apa. Terkirim hasil tes. Kita periksa di Husain apakah sudah ada. Nah, telah ada dari batu@email.com. Isinya subjeknya adalah tugas, isinya adalah latihan. Nah, sekarang telah berhasil. Langkah terakhir untuk pengujian ini adalah kita tes ping. Tes ping FTP dari command prompt. Yang perlu kita lakukan adalah ketikkan FTP dan masukkan IP FTP yang tadi 192.168.2.5. Nah, setelah masukkan username batu misalkan, passwordnya 12 dan gear. Nah, setelah bisa masuk, untuk ping masukkan 92.8.2.5. Oh, tidak bisa karena ini sudah masuk ke dalam FTP. Jadi kita hanya perlu
tes sampai di sini saja. Kita harus keluar lagi terlebih dahulu. Masuk ke PC kalau untuk nah, ini yang benar. Ngeping FTP yang tadi telah bisa. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.